Selamat malam, perkenalkan nama saya Ridwan Susilo, nomor induk mahasiswa 2402010220292. Malam ini akan membahas mengenai materi manajemen keuangan internasional sebagai bagian dari perbaikan nilai ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan internasional dengan menanggapi video yang sudah disampaikan oleh Bapak Brian. Oke. Bagaimana memastikan produk yang kita pasarkan diterima dan bersaing di pasar global. Tentu saja yang perlu kita perlu lakukan adalah yang pertama adalah market research, yaitu bagaimana kita menganalisis permintaan dan tren di pasar tujuan. Kemudian mengidentifikasi preferensi konsumen, regulasi, dan kebijakan perdagangan di negara tujuan. Yang ketiga adalah mempelajari kompetitor dan strategi mereka. Kemungkinan memang pasar di negara tujuan sudah mature ya, sehingga kita harus tahu apa yang harus kita ambil. Yang kedua adalah product adaptation, bagaimana kita menyesuaikan produk dengan standar global atau standar negara tujuan, baik dari segi spesifikasi, standar, agar sesuai dengan regulasi di negara tujuan. Untuk menarik ke pasar juga kita harus memastikan bahwa kemasan, branding itu sesuai dengan target audiens dari produk kita. Kemudian yang ketiga adalah price setting and distribution. Bagaimana kita menetapkan harga dan mendistribusikan produk kita dengan baik di negara tujuan. Ini sangat penting karena ketersediaan barang di pasar yang baru kita bangun sangat signifikan karena pengenalan produk harus dilakukan secara masif. Harga juga ketika masuk ke pasar baru, tentu saja kita harga di bawah saingan kompetitor, namun tentu saja tetap memperjuangkan profitabilitas dalam jangka panjang. Yang keempat adalah strategic alliance dan regulation. Bagaimana kita membangun kemitraan lokal dan memahami regulasi di negara tujuan. Nah, mitra lokal ini bisa dipakai kalau bahasa kita akamsi ya, kampung sini atau warlock, warga lokal. Jadi mereka lah yang tahu bagaimana pasar bereaksi terhadap suatu produk. Nah, kita perlu membangun kemitraan dengan para tokoh tersebut, atau dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah established di sana, baik dari misal dari distribusi maupun dari manufacturing. Kemudian regulasi juga tidak hanya terkait sama dengan impor dan perpajakan yang karena itu terkait langsung dengan industri kita, tapi juga dengan industri peraturan di bidang industri atau perdagangan di negara tujuan. Kemudian yang keempat adalah promotion dan global branding, bagaimana strategi promosi kita dan membangun brand produk kita secara global. Nah, ini terkait sama strategi pemasaran yang kita buat, kita susun. Bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi, kemudian sosial media untuk memasarkan produk kita ke pasar yang baru. Yang terakhir adalah manajemen financial risk management, manajemen risiko dan keuangan. Nah, ini memang dalam setiap tahapan tadi, mulai dari market research sampai dengan global branding, itu selalu terkait dengan risiko. Nah, bagaimana kita mengelola risiko dan risiko operasional dan keuangan itu sangat diperlukan. Nah, risiko karena kita di pasar global ya, banyak risiko yang terpapar untuk produk kita, misal terkait sama mata uang asing. Karena memang produk kita di dalam hal diproduksi di dalam negeri, kita membuatnya dalam biayanya dalam rupiah, dijual dengan dolar maupun mata uang negara tujuan, tentu saja ada risiko mata uang di situ.
Kemudian karena memang di negara tujuan harus tahu ya, harus memahami bagaimana metode pembayaran yang uh, win-to-win solution, baik dari sisi pasar maupun dari sisi kita sebagai pengusaha di Indonesia. Yang paling penting adalah asuransi. Bagaimana memastikan bahwa barang yang kita kirimkan itu sampai di tangan pelanggan dengan kondisi yang prima. Saya kira cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat malam.